Oke, udah jam 2, kita masuk ke aja, bisa dimulai kali ya. Jadi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas pelatihan RSK pada siang hari ini, yaitu di pelatihan di Productive and Happy at Home dari Mas Puji Prabowo. Kemudian saya selaku moderator pun juga sangat berterima kasih kepada coach di sini yang sudah hadir untuk memberikan materi pada teman-teman sekalian. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan Mas Puji ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Dengar ya, halo teman-teman, nama saya Puji Prabowo. Nanti saya coba cerita lebih dalam lagi, tapi kurang lebih saya saat ini di foundernya Kejar Aurora sama Aurora Mini Studio. Nanti saya ceritain sedikit itu apa. Oke, nah sebelum kita mulai, saya mau share video dulu. Teman-teman boleh dengerin dan tonton. Sebentar. Iya. Ada nggak? Muncul? Iya, udah muncul kok, coach. Oke, teman-teman boleh, kalau udah nonton, teman-teman boleh tulis di kolom komentar apa sih yang teman-teman dapat dari si video tadi. Nah, tadi sih sebenarnya intinya boleh share ke teman-teman lain, barangkali ada input dari masing-masing buat pembelajaran teman-teman yang lain. Suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran kok, Mas. Halo. Halo, iya kedengeran kok. Iya, kedengeran kok. Nah, jadi intinya sebenarnya kalau di kelas sih saya bisa tanya masing-masing ke teman-teman. Tapi kalau dari saya pribadi sebenarnya saya pengen nunjukin video itu karena kita ngeliat nih si anak tadi itu kalau teman-teman lihat dia nggak punya apa-apa nih gitu, dia nggak punya kekuatan apapun di sana tadi gitu. Dia orang yang berbadan kekar, kuat untuk mengangkat pohon pun juga bukan gitu. Tapi ada satu yang
anak itu lakukan, yaitu visioning gitu. Anak ini memiliki visi. Saat itu dia nggak tahu nih kondisinya, semua orang ribut gitu ya, yang di mobil ngelakson, yang di bis juga rame gitu ya, apa namanya, ngobrol dan lain-lain, tidak menyelesaikan permasalahan. Bahkan yang punya kuasa pun di situ juga melewati saja pohonnya, terus juga yang berwenang juga tidak bergerak gitu. Sampai satu titik nih anak berani untuk maju, berani untuk apa namanya, dia cuma punya satu visi, bahwa ini pohon harus berpindah tempat. Ketika si pohonnya berpindah tempat, kemudian jalanan jadi lancar, orang-orang jadi nggak marah-marah lagi. Nah, tapi intinya sebenarnya hal kecil, hal sepele yang dimana orang-orang tuh selalu menyepelekan apa namanya, visi, keinginan, niat gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang kita bahas tentang produktivitas dan be happy, so teman-teman harus percaya diri dulu, apa namanya, terhadap apa yang jadi keinginan teman-teman, bahwa teman-teman bisa produktif, teman-teman bisa happy gitu. Percaya bahwa teman-teman bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Nah, akhirnya kalau ngelihat anak tadi, mungkin yang lainnya menyepelekan gitu, apaan sih, nggak apa namanya, nggak guna nih anak kecil nih, ke pohon dorong-dorong, terus datang teman-temannya nih, nggak lama teman-temannya datang. Ketika teman-temannya datang, masih ya senang-senang, mereka lakuin dengan senang gitu. Nah, anak yang tadi udah mulai nih dengan satu niat, akhirnya ada kebaikan yang datang nih. Kebaikan yang datang siapa? Teman-temannya datang nih. Ketika si rasa bahagianya itu muncul, akhirnya orang-orang melihat nih bahagia itu menular gitu. Akhirnya orang-orang ini ikut bantuin anaknya, kemudian pohonnya bergeser. Kalau kita ngukur tadi beberapa waktu sebelumnya, kalau kita ngelihat si anak tadi kalau tadi dia bilang, saya mau geser pohonnya, apa yang terjadi kalau dia cuma ngomong? Pasti akan diketawain sama orang-orang di sekitar situ. Mana bisa ngangkat, mana bisa tuh pohon bergeser sama kamu yang masih kecil gitu. Nah, itu pembelajaran yang paling penting adalah di mana niat itu penting. Visi itu penting, karena ketika visi yang diikuti sama langkah kecil pertama yang dilakukan sama anak kecil tadi, akhirnya kebaikan itu ngikutin, kebaikan itu apa namanya, ikut support teman-teman semua, ikut support si anak-anak tadi gitu. Akhirnya si visinya anak yang tadi, yang kalau misalnya cuma ngomong doang, jadi yang nggak akan bisa menggeser pohon itu, tapi langkah kecil akhirnya bisa mengubah segalanya. Nah, itu dari video. Nah, terima kasih yang udah share pembelajarannya. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, nyambung ke hari ini. Nah, hari ini sebenarnya tentang hal tadi gitu. Dimana kita sering banget menyepelekan si mimpi-mimpinya kita. Kita sering menyepelekan apa yang menjadi keinginan kita gitu. Nggak bisa deh, nanti diomongin orang ini, diomongin itu, nggak bisa lah, gagal, ini nggak akan bisa gitu. Nah, akhirnya si hal kecil itu atau keinginan kecil itu atau keinginan yang besar yang udah diharap-harapkan dari lama itu ternyata nggak pernah terwujud, karena kitanya aja nggak yakin sama apa yang mau kita lakukan. Jadi balik lagi ke anak tadi cuma punya modal visinya sama langkah awal dia dorong. Masalah nanti itu kedorong apa enggak, yang penting dia sudah melakukan. Ini masuk ke materinya, cerita sedikit Aurora Mini Studio. Ini di Instagram teman-teman bisa ngobrol lebih lanjut nanti kalau misalnya mau itu di @prabowo. Oke. Jadi gini, sebelum melangkah lebih lanjut lagi, mungkin ada teman-teman yang udah tahu Kejar Aurora apa, ada yang belum tahu. Jadi Kejar Aurora itu kelompok belajar anak-anak, untuk anak-anak yang belum beruntung secara ekonomi, prasejahtera. Kita fokus pada pengembangan daya imajinasi dan soft skill-nya. Nah, sekolahnya gratis di sana, jadi anak-anak yang belum beruntung secara ekonomi dapat
pembelajaran di sana. Nah, mulainya dari sahabat. Teman-teman pasti punya sahabat gitu. Nah, saat itu sekitar 10 tahun yang lalu, sahabat saya singkat cerita lah ya, kita berteman lama, kita berkumpul bersama-sama gitu rame. Terus akhirnya dia meninggal nih gitu, kanker stadium 4. Jadi untuk perempuan kita ingat banget karena sahabat saya ini perempuan, terus dia kompleks di penyakitnya karena ada benjolan di sekitar dadanya. Nah, jadi teman-teman perempuan tolong dicek, terus juga jaga kesehatan. Nah, pas masuk rumah sakit itu dia masuk langsung ke kanker stadium 4. Nah, singkat cerita akhirnya meninggal, sampai yang teringat adalah orang tuanya menceritakan dia waktu itu udah online shop, dia udah punya online shop itu waktu zaman HP-nya kita masih Nokia gitu. Jadi waktu posting ke Facebook itu masih harus pakai PC gitu. Kalau teman-teman ngerasain zaman dulu, kalau Facebook itu nggak bisa posting melalui HP gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan itu hanya komen saat itu dan lihat feed-nya seperti apa. Nah, teman saya itu udah bisa online shop tuh saat itu, jualan ya fashion lah, jual shawl, baju dan lain-lain. Tapi dia udah memulai saat itu. Nah, akhirnya ketika meninggal ibunya cerita bahwa ini anak tuh nggak mau nyusahin orang tuanya gitu. Dia online shop ini bantu orang tuanya banget gitu. Bahkan motor aja dia ngusahain beli sendiri itu dari si jualan ini. Di masa saat itu belum seramai sekarang, kita udah ada marketplace, sudah ada, bisa bahkan di Instagram kita bisa jualan, di WhatsApp kita bisa jualan. Tapi dulu kondisinya berbeda. Nah, akhirnya nggak lama juga ada khotib waktu itu di khotbah sholat Id yang bilang gini, yang nggak akan pernah saya lupa gitu, yaitu kata-katanya itu adalah kita meninggal dunia secara fisik tidak membawa apa-apa gitu. Tapi kita meninggal dunia membawa apa yang kita tinggalkan. Nah, langsung tuh kepikiran. Jadi setelah 1-2 bulan meninggal teman, akhirnya ada ucapan ini. Ya saya mikir nih, kalau saya meninggal besok, orang tua saya cerita apa ya? Atau yang terkesan buat orang tua saya apa gitu? Kebaikan apa yang bisa saya bawa jadi bekal untuk nanti di akhirat gitu? Karena saya nggak punya bekal apa-apa saat itu gitu. Saya yakin saya kerjanya juga nggak tidak tidak banyak manfaatnya lah dulu gitu, banyaknya main gitu. Ya itu masih masa-masa kuliah lah gitu. Nah, jadi momen-momen ini gitu yang akhirnya membentuk, yang mengingatkan bahwa kita secara fisik nggak bawa apa-apa, tapi kita meninggal dunia membawa apa yang kita tinggalkan. Tuh, teman-teman muslim pasti paham ada 3, doa anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat yang yang bakal tak lekang oleh waktu gitu, pahalanya terus. Jadi akhirnya apa yang bisa dilakukan saat itu, ya udah bikin kejar aurora. Karena saya nggak punya anak saat itu, belum punya anak gitu, belum menikah, ya udah, doa anak yang soleh belum dia dapat, ya udah dari ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Jadi si kejar aurora ini diperuntukkan untuk, yaitu saat itu apa yang bisa menjadi bekal, bisa jadi manfaat untuk jangka panjang. Akhirnya ini lokasinya di Cimahi, bisa bantu untuk bantu adik-adik di sana gitu. Jadi kondisinya kurang lebih di sana banyaknya buruh harian lepas di sana, dan juga pendapatannya di bawah 1,5 mayoritas. Nah, lanjut, akhirnya ini akhir tahun kemarin kejar aurora terbaik di inovasi penanggulangan kemiskinan, bekerja sama Kota Cimahi nih sekarang gitu. Nah, tapi ini perjalanannya panjang. Setelah 8 tahun akhirnya
ada pemerintah yang memperhatikan ini. Tapi kuncinya di awal sih sebenarnya bukan jadi komunitasnya, tapi dulu di awal gimana ini bisa menjadi bekal untuk siapapun yang saat itu mau ngajar atau mau berbagi. Jadi ini sebagai wadah untuk bisa jadi ladang pahala untuk banyak orang gitu harapannya. Nah, terus kalau Aurora Studio sebenarnya ini terpisah dari Aurora tapi masih keluarga karena jadi ini lini bisnisnya kita fokus bantu individu atau organisasi untuk achieve target-targetnya kayak misalnya inovasinya, brandingnya dan lain-lain. Contohnya kayak dari Toit kita bantu orangnya juga gitu dan lain-lain. Ini kegiatan-kegiatan sih. Jadi ini lini bisnis yang kita pengen ada support untuk si kegiatan sosialnya gitu. Ada kelas bayinya juga. Yang mengurangi dan waktu guru dan lain-lain. Nah ini akhirnya kemarin berpikir setelah kita PSBB, belum PSBB sih tapi udah harus di rumah aja, akhirnya kejar Aurora dalam rangka 8 tahun bulan Mei. Nah kita akhirnya bikin kemarin live Instagram festival juga, ada Fahri Wisaini pelatih timnas, ada Mas Yoris Sebastian, ada Yusuf Batauna dan lain-lain. Bisa dicek di @kejar_Aurora. Akhirnya ini juga salah satu gimana biar tetap produktif dan juga bisa ngasih semangat ke teman-teman semua bahwa di rumah tetap bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Termasuk hari ini juga kita juga bisa saling berbagi. Oke, masuk ke materi. Nah, ini sih akhirnya sudah terlewat ya harusnya karena ini 2020-nya udah di hari ini gitu. Tapi ini masih relevan. Dan yang paling penting adalah World Economic Forum bilang di tahun 2020 itu skill-skill ini yang paling penting gitu. Ada complex problem solving, ada critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, bla bla bla. Nah, kenapa nggak ada keuangan dan lain-lain gitu? Kenapa nggak ada leadership dan lain-lain? Nah, setelah dilihat-lihat ternyata ya basicnya ini gitu, karena kalau kita nggak paham dasar yang kita nggak bisa memecahkan masalah, kita nggak bisa berpikir kritis, kita nggak bisa kreatif, ilmu-ilmu yang di luar ini tuh akhirnya jadinya bukan nggak bisa masuk, tetap bisa, tapi mungkin akan lebih mengalir dengan si skill-skill ini. Jadi di saat nanti industri robot sudah berubah gitu, human touch tetap perlu gitu. Nah, hal-hal ini yang berkaitan dengan human touch-nya. Nah, kayak misalnya kita belajar tentang keuangan, kalau gitu ya, kita nggak bisa memecahkan masalah, apa sih yang sebenarnya jadi permasalahan keuangan kita? Ya kita juga jadi nggak bisa nih, ilmu keuangannya udah dapat nih kita jadi ini. Atau kita dapat ilmu manajemen, leadership nih, kepemimpinan. Tapi kitanya juga nggak ngerti gitu gimana memecahkan masalah, juga susah. Kita berpikir kritis untuk melatih kepekaan kita, akhirnya kita nggak bisa nggak bisa jadi memimpin gitu karena kita nggak peka, nggak mendengar tim di bawah kita untuk kasih masukan, mereka ngasih masukan atau ada problem-problem apa yang mereka ceritain. Nah, balik lagi, akhirnya si kompleksitas ini, akhirnya si banyak informasi yang kita dapat itu, tugas kita sebenarnya adalah sekarang ini bukan lagi memilah. Kalau zaman kita dulu, yang dulu banget itu, sebelum era Google mudah diakses, kita kalau mau tugas benar-benar nyari nih, kita mencari. Tapi kalau sekarang kita disuguhi oleh berbagai banyak informasi, akhirnya kita harus memilah nih, mana yang paling urgent, mana yang paling important, mana yang paling relevan sama kita gitu, yang bisa membuat pekerjaan kita atau kehidupan kita jauh lebih baik dengan informasi itu, karena sudah terlalu banyak informasi itu yang muncul di kita. Nah, kita juga perlu memahami gitu arah dari kita mau kemana nih gitu. Kita bisa sih mengikuti kita go with the flow, oke gitu, tapi kadang kalau go with the flow ya udah mengalir aja. Sedangkan mungkin karena kitanya manusia, kita ada kecenderungan nih, mungkin kita pengen
belok dulu deh, nih ada taman yang bagus nih. Oh ini belok dulu deh, nih ada desa yang perlu dibantu nih sama air nih. Kalau kita menjadi air gitu. Jadi kalau kita mau jadi air, so kita juga mesti memahami nih, kita harus punya kompas yang kita mau ke kemana, ke arah mana gitu. Kita mau menuju. Nah kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini satu pertandingan sepak bola. Apa sih yang bikin seru di pertandingan ini? Kenapa nih orang sebegitu banyak yang menonton pertandingan sepak bola? Padahal mungkin kalau jokesnya zaman dulu kan, lah elah bola satu aja dikejar-kejar. Kok ada kayak gini? Ini satu-satu kan. Sorry, ini aku mute dulu ya. Oke. Nah, kita balik lagi ya. Apa namanya? Jadi apa sih yang bikin ramai di pertandingan sepak bola? Karena ada goalnya, karena ada gawangnya, karena ada tujuannya gitu. Jadi kalau ini mereka disuruh lari-lari aja, orang juga lama-lama akan bosan gitu melihat mereka lari-lari. Tapi karena ada tujuannya, ada harus memasukkan gol, ada yang dimasukkan, kita jadi bisa lebih bisa lebih seru gitu menontonnya, karena ada hal kompetitif yang dipertontonkan atau hal yang diperjuangkan gitu yang kita tonton. Kayak basket kalau nggak ada ringnya juga tidak seseru itu gitu. Nah akhirnya ada tujuannya, ada goalnya, ada ringnya, ada gawangnya yang pengen teman-teman tuju gitu. Nah ini sih kita ngomongin hal yang mungkin berkaitan tapi agak menyimpang sedikit. Nah kalau teman-teman disuruh toh pun disuruh memilih gitu, saat teman-teman mau menjahit baju, teman-teman akan misalnya teman-teman dikasih dua pilihan tempat nih gitu. Yang satu, bapak ini dengan kondisinya seperti ini, kemudian juga memiliki banyak hasil kain yang digantung oleh mereka, ya oleh timnya gitu. Terus satu lagi kosong gitu, tapi dia bilang ya saya bisa kok, saya bisa jahit dan lain-lain. Teman-teman pilih yang mana gitu. Tapi teman-teman ya tendensinya teman-teman akan memilih yang sudah ada karyanya gitu. Mereka yang sudah menggantung hasil kerjanya, yang sudah dilihat sudah terlihat, maksudnya yang sudah terlihat, oh ini ya karya-karyanya seperti ini, oh ini jahitannya seperti ini. Akhirnya teman-teman, walaupun yang tadi dia bilang, oh saya bisa jahit kok, saya belajar jahit nih di negara ini gitu, tapi dia nggak menunjukkan apa-apa gitu. Tapi ketika bapak ini menunjukkan hasil jahitan dan lain-lain, teman-teman akhirnya mengurangi resiko dan memilih bapak ini untuk menjahit. So hal penting adalah dari si produktivitas itu adalah itu memulai berkarya, menjahit gitu, memulai melakukan sesuatu yang mana kita dinilai sama orang itu bukan dari ucapannya gitu, tapi dari apa yang sudah dilakukan. Nah itu tadi, setelah teman-teman goal sudah tercipta dan juga mulai nih memikirkan karya apa yang bisa dilakukan. Nah lanjut ke dua orang ini. Ini Wright Brothers. Mereka ini adalah dulunya punya bengkel sepeda, kemudian punya mimpi saat itu melihat burung terbang dan harusnya manusia juga bisa terbang. Akhirnya mereka berpikir untuk membuat pesawat terbang gitu saat itu. Nah dengan keterbatasannya, akhirnya mereka cerita-ceritain ke temennya, nge-sketsa nih kita akan bikin pesawat terbang dan lain-lain. Apa respon teman-temannya saat itu? Diketawain gitu. Mereka, lah nggak mungkin orang bisa terbang. Tapi akhirnya mereka bilang oke deh, cobain aja dulu, coba. Nah akhirnya di awal 1900-an itu mereka ini gitu, cobain nih, akhirnya bikin prototipenya dan akhirnya jadi nih. Nah ketika itu terbang kurang lebih, kalau nggak salah terbangnya di antara
12 sampai 32 detik dan akhirnya jatuh lagi gitu, turun lagi lah. Terus kita bisa tebak gitu apa sih yang mereka omongin nih gitu si teman-temannya gitu. Teman-temannya sih bilang, ya elah kan udah dibilangin dulu kan nggak mungkin lah manusia bisa terbang gitu. Nah tapi the rest is history, karena mereka ini bisa mewujudkan akhirnya membuat pesawat terbang yang mana kita setiap mau terbang hari ini kita nggak nanyain lagi ke pilotnya gimana pesawatnya bisa terbang, tapi yang kita bahas adalah promo tiket atau tiket mahal atau ketersediaan tiket gitu. Udah hal yang jauh, padahal saat itu si Wright Brothers ini memperjuangkan untuk mewujudkan bikin pesawat ini nggak mudah gitu. Saat itu kalau pas dia diketawain sama teman-temannya, dia bisa ngegulung kertasnya, dia buang di tempat sampah, terus dia ya udahlah, iya nih nggak akan mungkin gitu. Tapi akhirnya dia cobain aja, walaupun dengan keterbatasan waktu itu dia cuma punya bengkel sepeda gitu. Nah di saat yang bersamaan ada namanya Robert Langley itu. Robert Langley ini dikasih sama pemerintah Amerika saat itu MIT, Harvard, orang-orang dari sana yang terbaik. Mereka boleh pilih gitu. Robert Langley boleh pilih sebagai timnya untuk membuat pesawat. Nah, tapi apa yang terjadi? Uang dikasih banyak, sumber daya manusia udah yang terbaik, tapi akhirnya Robert Langley nggak bisa tuh bikin pesawat gitu. Karena itu tadi niatannya berbeda. Saat Wright Brothers pengen bikin pesawat ini untuk bikin sesuatu yang bisa bantu orang banyak, akhirnya terwujud. Tapi kalau Robert Langley saat itu dia pengen, pokoknya kalau sampai pesawatnya jadi, nama saya bisa dikenang sebagai penemuan pesawat. Jadi tujuannya salah nih gitu. Sedangkan yang terjadi saat ini, yang besar-besar ini, perusahaan-perusahaan besar atau inovasi-inovasi besar itu biasanya dimulai dari solving problem gitu, dari yang tadi itu yang di World Economic Forum nomor 1, complex problem solving. Jadi gimana kita menyelesaikan permasalahan. Kayak Honda nggak berpikiran tuh jadi orang terkaya di Jepang gitu saat itu, enggak. Yang dia pikir adalah saya ditolak Toyota, yaudah saya bikin saya bikin motor karena saya pengen bantu warga Jepang untuk bepergian menjadi jalan. Honda akhirnya jadi besar sekarang. Nah ini juga nih Mark juga bikin dunia menjadi lebih terbuka dan terkoneksi gitu. Nah apa yang terjadi sekarang, Facebook ya udah semakin besar. Nah ini juga dulu pasti diketawain gitu zaman dulu. Bill Gates bilang mimpi saya adalah satu PC di setiap rumah. Tapi yang terjadi hari ini mungkin udah lebih dari satu PC, mungkin dari 2 laptop, 3 laptop, plus 2 tab, 3 handphone, 5 handphone gitu, udah terlalu banyak. Tapi mimpinya Bill Gates udah terlewat jauh gitu sebenarnya. Tapi Bill Gates saat itu percaya bahwa apa yang dia kerjain ini akan bisa memberi dampak kepada dunia gitu, dan alhamdulillahnya tercapai. Juga Steve Jobs bilang ya dia pengen menantang status quo, dia pengen kasih produk yang berbeda dari apa yang udah ada sekarang saat itu gitu, dan terjadi revolusi, ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Apple dan diterima gitu, dan mengubah landscape dunia digital sekarang, termasuk apa yang dia lakukan dengan iPod saat itu. MP3 playernya udah ada, tapi yang dia lakukan adalah membuat ini menjadi lebih menarik gitu, menjadi lebih useful, menjadi lebih bermanfaat buat orang banyak. Nah, kita lanjut ke masalah kitanya nih gitu. Kita sering, kenapa sih kita nggak jadi produktif, atau kita nggak jadi happy, kenapa nggak jadi inovatif gitu? Karena tujuan kita terlalu banyak nih gitu, kayak gini. Nah, kita terlalu punya banyak pilihan tadi gitu. Nah, kita harus mengurai kemana sih kita pengen menuju gitu. Nah, akhirnya setelah
kebanyakan pilihan itu akhirnya kita nggak tahu nih mau kemana gitu, blur gitu rasanya di depan kita tuh kemana ya ini, kayaknya kesini aduh nggak bisa, kesini nggak bisa nih, aduh nggak sempet ini, gimana ya gitu, gimana ini yang eh, apa yang harus saya lakukan gitu, itu yang sering terjadi. Nah akhirnya itu terlalu banyak juga apa yang harus kita kerjakan, atau kita terkadang juga menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan gitu. Nah itu yang sering bikin kitanya bingung juga. Padahal kalau kita kerjain sekarang, kita bisa lebih santai di sore hari. Kita kerjain hari ini, kita bisa lebih santai di besok. Kita ngerjain hari ini atau minggu ini, minggu depan kita udah bisa punya waktu yang jauh lebih banyak gitu. Atau kita manage nih bebannya, kita manage. Kalau kayak teman-teman beli beras 5 kilo ke pasar, terus teman-teman bawa satu tangan dari pasar sampai ke rumah jalan kaki, pasti pegal banget. Gitu. Tapi kalau teman-teman bagi, ya pasti beratnya akan lebih ringan dan lain-lain. Terlepas dari, oh nanti kan nggak sekalian uangnya nanti ongkos, ya terlepas dari itu. Tapi kalau kita mengangkat suatu beban, kalau bisa kita bagi, akan mempermudah si hidupnya kita gitu. Nah, dengan menunda-nunda pekerjaan, akhirnya membuat kita nggak happy gitu. Nah, kadang kita nyesel tuh gitu. Wah, kita kok nggak happy ya, aduh stres gitu. Padahal itu diciptakan sama kita, bukan sama tugasnya, bukan sama pekerjaannya. Seringkali si pekerjaannya atau tugasnya atau apa yang harus kita lakukan ini ya memang begitu adanya, tapi kitanya yang membuat pekerjaan itu menjadikan kita tidak bahagia. Nah, akhirnya pusing kita mau melaju gimana memulainya, dan sudah deadline gitu. Nah, akhirnya ketika kita ngomongin deadline, nah kuncinya adalah di sini. Gimana ini soal waktu. Kalau kita balik lagi, kita nggak pernah tahu nih umur kita sampai kapan gitu. Syukur-syukur sampai nanti sore gitu umurnya, atau syukur-syukur sampai minggu depan, atau ya kita nggak pernah tahu sampai berapa belas atau puluh tahun lagi kita masih bisa merasakan ini semua gitu. Nah paling penting adalah ini waktu punya apa namanya, elemen-elemen yang punya batasan-batasannya yang kita harus pakai gitu, karena kita nggak bisa rebut kembali nih tahun 2019 kemarin nih gitu, kita nggak bisa tarik mundur nih. Nah itu yang terjadi. So frameworknya adalah ketika teman-teman tadi punya tujuan, teman-teman punya mau karya apa yang mau teman-teman bikin, atau rencana apa sih yang teman-teman bikin, atau pekerjaan apa yang mau teman-teman bikin, juga teman-teman tambahin si tenggat waktunya nih teman-teman harus bagi. Jadi itu yang paling penting. Nanti kita masuk detailnya. Nah, kalau kita udah, tujuannya kan kita pengen happy nih, kita pengen lulus dari setiap tugas-tugas yang kita lakukan. Kenapa sih saya harus menyelesaikan tugas ini gitu, menyelesaikan tugas itu. Nah, kita itu hidup di dunia yang sosial gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri nih gitu. Nah, segala sesuatunya kita itu berkaitan gitu. Kita hidup, misalnya kita sekarang butuh makanan, akhirnya kita butuh tukang sayur, atau kita butuh pasar, atau kita butuh toserba untuk beli sayurnya. Jadi kita saling membutuhkan nih gitu. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita, atau kita udahlah nggak usah dikerjain, biarin aja nanti juga akan selesai sendiri. Nah, kita akan bisa menghambat pekerjaan-pekerjaan orang lain nih. Semisal udah dibilangin misalnya untuk orang-orang tertentu harus di rumah, tapi dia itu pekerjaannya dia, apa tugasnya gitu. Dan dia harusnya udah di rumah aja karena kantornya memperbolehkan di rumah, ternyata dia malah jalan-jalan ke pantai dan lain-lain. Nah, itu menghambat pekerjaan pemerintah misalnya. Jadi ada hal-hal kayak di kantor aja, teman-teman kerja, kalau teman-teman udah nyelesain pekerjaannya, pasti akan menghambat pekerjaan teman-teman lainnya. Nah, begitupun teman-teman di sini, kalau punya pekerjaan dan menunggu pekerjaan dari teman-teman lainnya, pasti juga pengennya cepat. Nah, sebisa mungkin
jadilah kita menjadi wadah, jadi yang tempat untuk mengalirkan si aliran itu gitu. Jangan berhenti di kita. Air yang berhenti mengalir jadi keruh, jadi sarang penyakit gitu. Jadi kita tugasnya adalah mengalirkan. Jadi ada yang lewat jangan melewati kita, ya udah lewatin aja. Apa namanya? Maksudnya bukan lewatin nggak dikerjain, tapi kita kerjain, bereskan. Apa yang udah kita mulai, kita selesaikan. Akhirnya kita bisa santai gitu, kita bisa relax dan lain-lain. Oke, nah kita ngomongin inovasi sedikit. Hal-hal yang terjadi di sekarang, inovasi itu adalah hal yang apa namanya, yang diimajinasikan oleh orang-orang terdahulu gitu. Dimana dulu handphone itu nggak ada, tapi sekarang handphone bisa video, bisa kamera, bisa ketik kayak komputer, bisa chat dan lain-lain gitu. Nah, tapi zaman dulu kita harus dapetin barang ini dari apa namanya, dari tempat yang terpisah nih gitu. Nah, tapi sekarang udah ada efektivitas dan efisiensi yang akhirnya dari satu barang kemudian kita bisa mengerjakan banyak hal dari satu tempat gitu. Nah, itu yang terjadi inovasi. Jadi kalau kita nggak percaya sama imajinasi kita sendiri, ya sayang, karena banyak hal-hal yang terjadi hari ini atau yang mengubah dunia hari ini karena imajinasi orang terdahulu. Oke, nih lanjut ke, nah karena work from home gitu, teman-teman ingat aja dulu Apple, Google, Amazon yang sekarang sebesar itu juga startnya from zero, startnya dari ruangan kecil yang bukan kantor besar gitu. Jadi yuk kita mulai aja. Bahkan Mark Zuckerberg juga bikinnya dari dom asramanya kan gitu di Harvard, bikin Facebook gitu. Nah itu dia, akhirnya kita hidup di dunia yang kita nggak pernah tahu nih. Akhirnya sekarang ada drone yang bisa mengirim barang, sekarang ditugaskan oleh perusahaan gitu. Nah itu yang kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan. Mungkin kayak anak kecil tadi, ya udah yuk dimulai aja, siapa tahu ada yang support, siapa tahu ada yang menambah apa energinya, kekuatannya, kapitalnya, akhirnya jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, ini juga tentang Walt Disney. Ini juga dari imajinasinya dia gitu, dari mimpinya dia pengen menciptakan taman bermain yang sangat besar gitu, sangat sesuai dengan apa yang dibayangkan dia, dunia anak-anak, dunia imajinasi. Dan Walt Disney berhasil mewujudkannya. Saat itu dia hanya ngomong aja, tapi akhirnya dia bisa dan berhasil sampai hari ini. Walaupun Walt Disney udah nggak ada, tapi areanya, parknya masih penuh terus gitu. Terus juga ada mobil listrik Tesla, sekarang udah, zaman dulu udah nggak ada. Ada apa zaman dulu nggak ada, sekarang udah tercipta mobil dengan daya apa namanya, daya listrik. Nah itu dia, seringkali penolakannya munculnya dari kita sih. Kita nggak bisa nih, saya kan dari sini aja, saya kan dari situ aja. Nah itu yang sebenarnya jadi benteng pertama yang harus dikalahkan gitu. Karena siapa lagi yang mau percaya sama teman-teman, sama kita semua, kalau kitanya juga nggak percaya sama mimpi-mimpinya kita gitu. Saya pengen nulis buku nih, tapi kayaknya enggak gitu. Akhirnya teman-temannya, oh ya udah tuh, kamu juga nggak percaya gitu, kamu juga nggak yakin sama mimpi kamu, ya udah saya nggak akan support gitu. Tapi kalau kita buktikan, kita tunjukkan, akhirnya orang percaya gitu bahwa oh itu ya mimpinya gitu. Ini ada dari Tony Robbins, progress equals happiness. Jadi happiness is coming from apa namanya, progress kecil lah gitu, small win ini. Kenapa sih kita saat ulang tahun senang? Oh iya, karena ada pencapaian umur gitu ya. Atau pas wisuda kenapa senang? Atau naik kelas kenapa senang gitu saat itu. Jadi atau habis ujian kenapa senang? Jadi ada progres yang kita lewatin yang akhirnya kita bikin senang. Nah, apa kalau kita misalnya mau lihat
hal-hal lain yang bikin kita senang, misalnya tentang hubungan antar manusia misalnya. Oh, dikasih hadiah nih dari teman. Oh iya, karena ada progresnya, ada small wins yang akhirnya si pribadinya manusia ini senang gitu. Ada progres, iya, kemarin flat, tiba-tiba ada progres yang sih jadi punya sesuatu yang lebih baik atau lebih menyenangkan dan lain-lain. Jadi kuncinya adalah tadi itu, progres gimana. Kalau teman-teman mau happy, ya teman-teman harus progres. Kalau teman-teman diam, akhirnya si kurvanya ya akhirnya akan menurun sendiri. Teman-teman akan cepat bosan karena nggak ada progres apa-apa gitu. Tapi ketika teman-teman bisa progres. Kalau teman-teman yang suka bola pasti paham. Kita nggak bisa langsung jadi juara Liga Premier Inggris misalnya. Mereka harus satu pertandingan gitu. Ada small wins yang dikumpulin untuk bisa jadi juara. Semakin banyak small wins-nya, bisa jadi bisa jadi juaranya gitu, semakin senang gitu, semakin bahagia. Tapi juga pasti ada kalahnya dan lain-lain. Tapi bagaimana memaintain itu, memanage itu. Nah, ya kita bisa mulai dari $1 atau $1 atau 100.000 atau 10.000 yang kita punya, kita mulai aja. Apa yang teman-teman mau tuju, teman-teman mau mulai aja. Every big step itu start with one step gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di posisi masing-masing, sekarang mau ke daerah, mau ke Bali gitu, ya yang dilakukan apa? Oh ya, harus naik pesawat. Sebelum naik pesawat ya kita harus keluar rumah dulu. Langkah pertamanya adalah keluar rumah dulu, baru bisa naik pesawat. Jadi mulai aja dari yang terkecil. Saya punya cerita dari Kejar Aurora, dari salah satu anak Kejar Aurora. Ini kejadiannya di 2013 gitu. Ini anaknya berarti masih kelas 2 SD. Nah, namanya Pandu. Waktu itu dikasih tema perjuangan. Jadi setiap anak nih dikasih tema. Ketika dikasih tema, temanya beda-beda. Nah, si Pandu ini akhirnya dapat tema perjuangan. Nah, waktu itu dia udah gambar nih gitu. Itu dia udah gambar kotak. Nah, ini gambar apa, Pandu? Ini gambar perjuangan kan? Oh iya, udah. Saya tinggalin, saya nggak intervensi. Tapi saya penasaran gitu, akhirnya saya coba tanya. Karena banyak kalau yang di kelas-kelas, saya tanya pasti jawabannya adalah gambar perang, bambu runcing, tank baja, senjata dan lain-lain. Tapi ada yang nggak kelihatan gitu dari tema perjuangan ini. Nah ya waktu itu Pandu ini gambar bulat nih gitu ya. Terus wah ini apa nih Pandu? Nih pizza Kak. Oh iya, ini temanya apa Kak? Ini temanya apa Pandu? Perjuangan Kak. Oh iya, ini pizza ya? Iya. Oke, terus dia tulis pizza. Terus dia tambahin di bawahnya ini kotak di bawahnya, terus wah ini apa gitu? Ini restoran pizza kan? Gitu. Kan kenapa gambar ini? Kan di dalam restoran ini kan banyak orang-orang yang bekerja kan? Bekerja itu kan berjuang gitu. Nah, jadi saya belajar dari anak kelas 2 SD bahwa percaya sama imajinasinya, berani gitu untuk mengungkapkan pendapat, mewujudkan sesuatu, karena ya kita punya cerita masing-masing gitu, kita punya sudut pandang masing-masing. Kayak Pandu ini yang dari tema perjuangan, dia bisa cerita tentang restoran pizza yang mana kalau ternyata perjuangan itu kita selalu ingatnya 45-an, tapi sekarang bisa dari restoran pizza. Ini anaknya tuh ada tanggalnya 2013, Pandu, tema perjuangan, dia gambar pizza. Jadi saya belajar dari anak kelas 2 SD saat itu tentang sudut pandang baru, tentang berani untuk ini mewujudkan imajinasi. Nah, dimulai dari teman-teman, apa sih yang jadi kendalanya teman-teman, keresahan teman-teman, dilihat apa sekarang, dicek apa yang paling meresahkan teman-teman, apa yang pengen dilakukan. Ada 3 hal yang teman-teman bisa cek
apa yang bisa ditingkatkan sama teman-teman dari yang udah ada, atau apa yang bisa dikurangi dari yang udah ada, misalnya yang jelek-jelek dikurangi, apa yang pengen teman-teman lakukan lah, dimulai dari hal kecil, atau apa yang bikin teman-teman bisa melaju jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi 3 hal ini teman-teman lihat keresahannya apa, kemudian ukur. Misalnya saya pengen menulis buku, oke, apa yang teman-teman lakukan, yaitu tadi apa yang bisa diperbaiki dari tulisan saya, atau oh ini tulisan saya dari komentar teman-teman yang ini jelek, oke yang ini saya hilangi, atau oh saya harus baca referensi yang lebih banyak biar saya lebih maju. Nah itu, nah setelah itu teman-teman tulis di big goal-nya. Tujuannya tadi menulis apa, deadline-nya kapan nih, misalnya bulan ini nih ditargetin nih, habis ngaji atau habis ngabuburit atau habis tarawih saya mau melakukan ini, jadi deadline-nya sebulan sebelum lebaran. Nah teman-teman bisa bagi ke empat bagian nih gitu, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Kemudian teman-teman list nih apa yang harus dilakukan di setiap bagian. Teman-teman pecah jadi pertandingan-pertandingan kecil yang teman-teman harus pecahkan. Nah ini berapa lama kak ini? Terserah, kalau teman-teman punya waktu 5 menit, ya 5 menit aja sehari, spend waktu 5 menit. Coba lihat deh hasilnya selama 1 bulan, apa yang akan teman-teman hasilin gitu, karena 5 menit. Kayak kita lah scroll timeline, kita lebih dari 5 menit dalam sehari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mimpinya terwujud, yuk bikin pertandingan kecil, mulai aja dari yang kecil. 5 menit, spend waktunya untuk bisa melakukan sesuatu setiap hari gitu, untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Kenapa dibagi 4? Karena mempermudah teman-teman evaluasi dan juga melihat pertandingan-pertandingan kecilnya itu tadi. Nah, ketika tadi nih problemsnya oke, saya pengen menulis buku. Nah, teman-teman bisa ngelihat dari 4 hal: observation, priorities, solution, action step. Nah, ini kita bisa lihat problem statement-nya. Teman-teman lihat kalau kita maraton, kita harus tahu nih titik-titik mana kita bisa minum, dan kita tahu startnya di mana, finishnya di mana. So, teman-teman juga harus mengerti problemnya apa. Jangan sampai teman-teman, bisa ini mah kita bangun aja rumahnya. Belum tentu gitu, nanti bisa terjadi kesalahan-kesalahan. Ini teman-teman bisa menanyakan lagi, kenapa saya bikin nulis, nulis buku gitu, kenapa saya harus bikin artikel, kenapa saya harus mengangkat tema ini, dan lain-lain gitu. Timeline-nya harus teman-teman ini sendiri gitu, atur. Nah kayak tadi itu bikin rumah yang kayak gimana, untuk berapa orang, mataharinya dari mana, mau ada halaman depan, halaman belakang nggak, luas tanahnya berapa, dan lain-lain. Jadi teman-teman mulai nih dari hal kecil, bata 1, bata 2, bata 3, atap, jendela, pintu. Nah teman-teman bagi nih, mau ruangannya berapa dan lain-lain. Jangan sampai kita udahlah ajar aja sampai akhirnya kita bikin kesalahan nih saat membangun, atau kita bikin kesalahan-kesalahan yang nggak bisa diulang lagi karena sudah kadung ya udahlah, udah terjadi gitu. Tapi jangan sampai seperti itu. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang muncul. Kemudian observation, teman-teman melihat gitu dari sudut pandang yang berbagai macam nih, new perspektif. Teman-teman bisa melihat dari sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C, sudut pandang D. Misalnya dalam mengamati sesuatu, kayak tadi misalnya nulis buku, teman-teman ya udah, kalau sudut pandang pembaca yang suka teen lit gimana, yang suka metropop gimana, yang suka baca buku bisnis gimana ya, yang suka baca self development gimana ya. Nah kita lihat nih, apa sih yang mereka pengen, apa sih yang mereka sukai dari si baca buku ini. Teman-teman lihat, observasi root cause-nya apa dari problem yang teman-teman jalanin gitu. Kenapa ya saya terhambat banget sih nulis gitu. Bisa lihat dari situ. Kemudian teman-teman prioritize, caranya itu tadi yang di bagian awal, teman-teman bagi nih 80-20 gitu. Dari 10 list teman-teman, pasti ada 2 yang paling penting banget yang bisa menghasilkan si 80% hasil yang teman-teman kerjakan. Jadi 2 itu tuh biasanya yang terpenting, itu 2 atau 3 itu tuh yang paling penting dari kegiatan teman-teman. Contohnya menulis artikelnya gitu. Kalau risetnya oke. Terus misalnya
baca ini, baca itu, ya boleh. Tapi yang paling penting dari hasil menulis buku adalah, yang paling penting tugasnya adalah yang menulis itu sendiri gitu. Nah itu termasuk dia yang 20% itu yang paling penting. Nah fokus ke yang paling pentingnya, fokus yang paling bermanfaat, fokus ke yang paling menghasilkan progresnya. Lakukan walaupun masih kecil. Nah ini nih, 20 effort, 80% result. Nah itu sering kita temuin kayak tadi itu. Dari yang banyak to-do list-nya untuk menulis buku, tapi yang paling penting adalah 20% effortnya adalah si menulisnya itu. Oke, solution, kita tanya nih, apa ya, udah ada bukunya nih, so what gitu, apalagi ya, what next gitu, apalagi yang dilakukan, ini apalagi ya, ini apalagi ya, apalagi ya, atau kenapa gini ya, atau buku ini kenapa gini ya, buku ini kenapa gini. Jadi dikaji terus sampai mendalam untuk mendapatkan solusi-solusi yang teman-teman pengen gitu. Ada dua view, helikopter view sama micro view gitu. Jadi teman-teman kalau mau lihat hutan dari atas helikopter bisa lihat nih, oh hutannya luasnya segini, kalau mau keluar nanti jalannya ke sini dan lain-lain. Tapi kalau dari micro view-nya di dalam hutan kita nggak bisa tahu nih ada jalan keluarnya kemana ya, kecuali kita memang kenal sama hutannya. Tapi keduanya penting, teman-teman perlu attention to detail, tapi teman-teman juga perlu melihat apa big view-nya seperti apa, biar teman-teman bisa melihat, oh ini arahnya kemana. Oke, what next? Teman-teman sekarang tentukan gitu, hal-hal kecil apa, pertandingan kecil apa, step-step kecil apa yang mau teman-teman lakukan untuk pelan-pelan aja santai gitu. Mewujudkan sih apa yang pengen teman-teman wujudkan gitu. Mumpung di rumah ada waktu, spend aja 5 atau 30 menit atau 1 jam, teman-teman komit sama 1 jam itu. Nanti nanti teman-teman lihat sendiri hasilnya seperti apa. Karena kesuksesan membayar si komitmen itu gitu. Jadi kenapa banyak orang sukses yang ternyata sudah menyelesaikan karya itu, karena kesuksesan membayar si komitmen-komitmen itu gitu. Komitmen kecil yang dipertahankan gitu. Nah, terus akhirnya tadi solusinya apa, kemudian action step-nya seperti apa. Jadi kayak tadi nulis, oke, nulisnya 1 halaman, action step-nya itu tadi, nulis 1 halaman, terus pakai font ini, pakai font itu, terus ada berapa paragraf, jadi action step-nya udah lebih dalam, gitu. Udah lebih yang teknisnya. Jadi apa yang mau dilakukan, kemudian action step-nya apa. Ini untuk apa? Untuk memecahkan beban yang ada di kepala. Jadi nggak perlu kita ingat semuanya, tulis aja. Gitu. Ringan aja, santai. Kalau udah, coret. Saya udah nulis nih tulisan tentang 1 artikel halaman tentang ini, saya coret. Itu teman-teman sebaik-baiknya manusia yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita bisa lakukan hal kecil, semoga sih dihitung menjadi bekal gitu. Apalagi kalau teman-teman mau melakukannya di bulan Ramadan, teman-teman bisa jadikan ini sesuatu yang jadi amal gitu. 5 menit atau 10 menit atau 15 menit yang teman-teman pengen bagikan, hal apapun yang ini bisa menjadi bekal buat teman-teman dan juga orang banyak gitu. Berkah buat semuanya. Muhammad Ali pernah bilang, I had every minute of training, but I said, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Jadi latihan aja. 5 menit. Pokoknya jangan kalah sama kita buka timeline, scrolling timeline, jangan kalah waktunya kita untuk spend juga mimpi-mimpinya kita. Ya, itu fokus ke menanam, nih kayak yang ibu-ibu ini lakukan. Fokus pada menanam, orang bilang kotor, biarin, kepanasan, biarin, susah, capek, biarin, fokus aja menanam, karena yang ngerasain panennya adalah teman-teman sendiri. Itu, terima kasih, wah, mengejar waktu, 5 menit lagi. Terima kasih, teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh DM aja kalau misalnya waktunya udah mau habis. Terus nanti saya juga akan kirim ke teman-teman peserta
ebook, ada hadiah ebook dari Aurora. Nanti kita akan kirim ke email teman-teman juga. Kalau mau tanya-tanya, mau cerita-cerita tentang apa, bisa di email itu ya. Gitu, Kak Bila. Oke, Coach, materinya bagus banget. Kebetulan juga mungkin karena waktunya udah benar-benar mepet, jadi kurang bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau ada. Jadi mungkin, tapi sejauh ini dari sisi dari saya nih, materinya benar-benar udah jelas banget sih. Tadi ada yang mau ditanyakan pun udah kerasa terjawab juga semuanya gitu. Jadi emang benar-benar kita harus tahu ya tujuan kita tuh apa, terus harus menentukan prioritas kita tuh kemana, terus jangan lupa ngeliat perspektif dari sisi ini, sisi itu, dan juga pastinya juga harus fokus ya, coach ya, harus fokus gimana sih ini kita mau kemana, terus juga kita juga harus mikirin juga nih solusinya misal harus buat step-step yang ada seperti tadi tuh yang tadi coach udah paparkan di materi tadi. Terus kita juga yang terakhir tuh kita harus emang komit ya dengan apa yang emang kita ingin capai gitu. Jadi kita harus komit dengan apa namanya step yang harus kita lakukan itu ya. Itu ya. Ya, betul. Jadi punya tujuan, punya batas waktu, karena kita juga nggak tahu nih umur kita sampai kapan. Itu yang paling penting, kita mulai aja dulu dari yang paling kecil, karena kita nggak pernah tahu apa namanya, ini bisa jadi sesuatu yang besar apa enggak gitu. Itu sih sebenarnya karena zaman udah berubah. Terakhir apa namanya, sempat saya di satu negara yang udah nggak ada kasirnya tuh, udah pakai teknologi semua, jadi kita sendiri dan lain-lain. Jadi akan ada masanya kita sampai ke sana, bahwa negara-negara apa namanya yang berkembang ini akan jadi ke arah sana juga. Pekerjaan-pekerjaan yang berulang udah akan diganti. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak melatih kepekaan kita, ya gila. Tapi paling simpel itu sih, orang melihat dari karya gitu, dari karyanya kita sih gitu. Kayak dari kita ya. Ya teman-teman cewek juga gitulah, atau teman-teman cowok juga gitu. Teman-teman cewek lah terutama pasti milih calon suami gitu, pasti yang punya action gitu dibandingin yang diam-diam doang gitu. Jadi action, banyak ngomong ya. action penting banget. Walaupun kecil tapi pasti akan ada yang ngehargain. Jadi kalau ngomongin marketnya tetap pasti ada. Orang yang jualan batu aja ya laku loh. Jadi apapun bisa dijual gitu. Apapun bisa dilakukan. Jadi selalu ada marketnya. Jadi jangan takut, pasti akan nemu yang support. Kalau belum nemu yang support, cari, pasti akan ada yang support. Cari mentor, karena mentor penting banget buat nyadarin kita mecut kita untuk jadi lebih baik, tapi juga menjadikan kita tidak sombong, karena kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa ya, ternyata masih ada yang jauh lebih hebat. Jadi untuk menghilangkan emosi gitu. Mulai aja dulu, lihat deh 5 menit apa yang dihasilin di terakhir, apa di akhir bulan misalnya. Gitu kita bilang. Iya tuh teman-teman, berarti jangan lupa ya untuk melakukan hal-hal kecil dulu tuh di rumah. Jadi jangan banyak rebahan, mungkin bisa sambil kalau misalkan rebahan boleh tuh sambil baca-bacanya yang bermanfaat. Jadi bisa sekalian upskilling gitu kan. Nah, kalau gitu karena waktunya benar-benar udah mepet, saya tutup ya Coach. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Kemudian saya minta maaf jika misal ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Coach maupun teman-teman. Kemudian terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan semoga bisa ketemu di kelas. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, nanti buat ibu teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sebentar, saya mau ini dulu. Buat yang namanya berbeda dengan username yang dipakai di Google Meet, bisa konfirmasi ya ke nomor admin. Soalnya nanti
saya akan kirim berdasarkan yang daftar di web. Iya. Saya akan kirim ke Mas Puji datanya itu berdasarkan yang dari web. Jadi minta tolong dikonfirmasi soalnya ada beberapa yang berbeda. Gitu. Terima kasih. Iya. Untuk materinya teman-teman jangan lupa ya. Oke. Ya, Oke guys. teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.